Tadi sudah kuliah untuk teori ya, teorinya Jarwo lanjut sama Pak Heru. Tadi sudah diskusi sama Pak Heru. Nanti untuk praktikumnya bisa kita coba menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk kelas ini punya komputer semua kan ya? Ya komputer kan ya? Ada yang nggak punya? Atau laptop? Punya Pak. Ya, Ada Pak. oke. Nah, nanti laptopnya itu diinstal ya, install namanya Cisco Packet Tracer. Kalau misalnya di HP bisa juga sih, tapi nanti rada terkendala aja sih ininya paling untuk apa ya, ada beberapa yang tidak sama seperti di laptop apa di PC gitu, tapi sama aja bisa. Itu nanti dicoba aja. Cisco harus pakai akun ya Pak? Nggak harus punya akun, pakai GES aja, akunnya GES, nggak usah harus ini. Saya punya masih login akun Pak. Login apa Cisco Academy itu Netaket. Kalau NetAkit kita harus jadi si si muridnya dia. Tapi kan bisa Ya login saya GES kan? nggak bisa, akun saya masih pakai akun Netaket. Kamu punya akunnya? Kemarin daftar. Udah daftar punya? Bisa berarti? Punya. Bisa. Nah, itu bisa. Kalau yang lain bisa daftar boleh kalau misal daftar gitu ya. Kalau nggak kan pakai ada guest tuh, antara guest sama user kan milih di bawah dua itu. Kalau mau pakai GES download di mana Pak? Apanya? Kalau mau pakai yang GES. Guest saya langsung download langsung diminta guest sama user deh dia. Ada dua gitu. Kamu pakai yang versi berapa? Versi Yang 7 berapa tuh Pak? 73 apa 7 berapa gitu? Oh, saya pakai 7.2. 7.2 tuh masih ada pilihan di bawahnya guest atau user gitu di bawahnya Jadi dia. saya hapus dulu Pak. Ya nggak usah dihapus, udah ada. Ya nggak usah dihapus, nggak dihapus. Gitu. Ini kemarin sempat diajarin nih kita VLSM kan, variable yang subnet max. Sudah belum? Udah Pak, Gimana? cuma lupa-lupa inget Pak. Lupa ingat. Lupa. Yang ingat apa kemarin? Corona Pak. Corona. Ditanya bukan corona. Kita ditanya sekarang kuliah nih. Memang kuliahnya rasanya beda gitu ya. Beda sama yang kemarin gitu. Kemarin tengah semester kita separuh ketemu sama virtual. Sekarang virtual 100%. Kayaknya peminatnya dikit banget Pak. Ya begitulah. Ini kan peminatan untuk cyber security ya. Masih kurang peminatannya gitu. Mereka pada ngeri yang namanya cyber gitu. Takut jadi security Pak. Takut jadi satpam. Satpamnya data gitu ya. Karena kan ya ini masih mending ada mahasiswinya yang malah sebelumnya kan cuma mahasiswa semua gitu yang Pikirnya dibubarin Pak. dibubarin. Cyber Gara-gara enggak. sepi. Gara-gara apa? Gara-gara sepi. Oh, enggak. Ini kan masih ada 24 orang. Kan minimumnya 20 gitu. Padahal di luar sana gitu ya, di dunia kerja itu malah cyber kan diperlukan juga. Apalagi orang sekarang semuanya pakai online. Isu-isu keamanan tuh banyak gitu ya. Nah, di sini kita masuk ke materinya, VLSM sama CIDR gitu ya. Kenapa nih kita belajar VLSM sama CIDR? Sebenarnya karena ceritanya gitu ya. Ceritanya kan IP versi 4 gitu ya. IP versi 4 ada berapa bit totalnya? 32. 32. Ya, 32. Nah, itu kan hanya maksimumnya 32 dan enggak semuanya bisa digunakan untuk si host gitu ya, host atau misalnya PC atau kita punya server. Akhirnya dibuat IP versi 6. Ada yang tahu versi 6 berapa bit? Berapa bit IP versi 6? Bisa dicari sambil nyari. Itu kan soalnya online nih. Nah, 128 bit gitu ya. Ada yang jawab nih pakai chat. Soalnya ini kalau di online ini saya harus lihat chat juga.
Dia ada 128 bit. Itu banyak banget. Itu udah disiapkan sebelumnya. Gitu. IP versi 6. Jadi ibaratnya kalau seluruh orang atau seluruh manusia yang ada di bumi ini menggunakan IP itu bisa diakomodir. Itu 128. Saya lanjut. Nah, jadi di chapter ini gitu ya, untuk di bab ini compare, kita bandingkan antara classful sama classless IP address. Classful kemarin udah ya, classful berarti itu udah full kelasnya, kelas A, kelas B, kelas C itu fullnya. Kalau kelas A, slash berapa? Untuk kelas A. Mana? Kelas A berapa? Slashnya? Saya kelas 8. Untuk kelas B? Kelas B, kelas C? Saya masih ingat? Ini Sabila mulu yang jawab nih. Yang lain mana yang lain? Kelas A 8, kelas B 16, kelas C? Kelas C berapa? Full kelasnya. Udah tahu full kelasnya berapa? Jangan lupa tuh, apalagi kalau kita mau ngambil tentang jaringan. Jangan sampai nanti pas ketika kita implementasi gitu ya tadi, seperti Pak Heru bilang, ketika dia mau bikin topologi atau jaringan yang ada di PB, ya gitu jangan salah. Misalnya tadi NOC itu IP-nya berapa sampai berapa, gitu kan. Terus dia mau makainya kelas A, kelas B atau kelas C, ada segmennya, misalnya tadi ada yang di sebelah kiri, sebelah kanan, total komputernya yang akan terkoneksi berapa banyak. Nah, itu kan harus kita pikirkan itu kalau kita bicara mengenai IP address. Nah, ini saya lanjut slide-nya. Nah, ini kelas B, kelas A, kelas B, kelas C. Ada kelas D. Kelas D itu untuk multicast, kelas E itu eksperimental. Jadi sebenarnya ini ngebahas lagi untuk IP kelas full ya, IP address. Untuk kelas A, dia dimulai ditandai dengan adanya bit highest order bitnya itu bit 0. Kalau bisa dilihat gitu ya, dia kan dari 0 sampai 12 berapa nih? Kalau kelas A dari 127 berarti sampai N-nya kan. Ini. Nah, ini kalau dibikin bit itu bitnya 0. Seperti itu. Kelas B untuk 1 sama 0 tandanya karena dia startnya ini dari 128 sampai 191. Lalu kita rubah bitnya. Jangan lupa ya, kemarin udah sempat rubah bit desimal ke biner gitu ya, biner ke desimal. Kelas C ini 110. Dia mulainya dari 192 sampai 223. Nah, kalau multicast kelas D, ini IP-nya di 224 sampai 239. Gitu ya. Jadi yang lebih utama sih yang kita pahamin dari kelas A, kelas B sama kelas C. Seperti itu ya. Nah, ini untuk IP kelas 4 full address-nya, ini strukturnya atau formatnya gitu ya. Formatnya kelas A, ini kan totalnya itu kan ada 4 oktet ya. Total di keseluruhan IP versi 4. Jadi kalau kelas A, oktet pertama itu untuk network, kelas itu yang kedua, ketiga dan keempat itu untuk host. Ingat aja itu. Kalau kelas A berarti hanya satu oktet yang di sebelah kiri. Kalau kelas B dia separuh-separuh gitu ya. Oktet ke-1, oktet kedua itu untuk network, oktet 3, 4 itu untuk host. Kalau kelas C dia lebih banyak lagi untuk networknya. Berarti jumlah networknya lebih banyak. Nah, lebih banyak lagi dia karena menggunakan ada tiga oktet. 1, 2, 3 itu untuk network dan hostnya itu hanya satu oktet aja, oktet yang terakhir. Gitu. Jadi nanti kalau bisa dilihat kelas A itu lebih banyak hostnya nih. Ya, kelas A itu network sedikit. Jadi sedikit, tapi jumlah networknya atau jumlah networknya sedikit dan jumlah hostnya, number hostnya lebih besar.
Itu. Jadi ibaratnya satu jalan tapi isi di rumahnya banyak. Kalau kelas B antara jaringan sama hostnya itu sama, dia separuh-separuh. Itu banyaknya sama, banyak jaringannya atau jalannya banyak dan isinya di rumahnya itu juga banyak, ada 65.000, sekitar 65 ribuan host. Kelas C dia lebih banyak jalannya, tapi jumlah hostnya itu sedikit, kayak sekarang misalnya banyak klaster rumah gitu ya, isi satu klaster misalnya 10. Nah, seperti itu kayak seperti kelas C, dikit tapi jalannya atau klaster yang banyak. Nah, ini kelas full routing update gitu ya. Nah, ini kelas full routing update. Jadi ini karena dia pakai kelas full ya, nanti dia ngebawanya tuh kelas fullnya nih. Ini bisa dilihat gitu ya. Yang pertama nih R1 update tuh R2, R1 tuh di bawahnya R2. Ini dia mulai dari 172.16.1.30/24 gitu ya di sini. Nah, dia ngupdate ke atasnya ke R2. Nah, nanti R2 dia ngupdate yang di gambar sampingnya sebelah kanan. R2 ngupdate ke R3, dia udah berubah nih jadinya. Dia jadi 172.16.0.0. Itu dia nggak ngebawa yang bawahnya seperti itu ya sini. Kalau yang di bawahnya tadi /24. Ini ada kelas IP addressing. Nah, ini bisa dilihat. Jadi ada misalnya kita langganan ya, langganan ada ISP1, ini ada ISP2. Jadi kita langganan kebetulan di ISP1. Ada customer A, ada customer B, ada C, ada D. Nah, ini seolah-olah kita misalnya kita sebagai ISP. Nah, untuk customer A kita kasih nih 192.108.0.0/23. Yang B 192.168.2.0/23 ya, beda nih, beda nomornya udah beda. Terus di customer C 192.168.4.0/22 gitu ya. Ini dia slashnya udah beda di /22. Untuk D ini 192.168.0/21. Nah, kalau seperti ini nanti si ISP1 ini dia akan summary routernya ke ISP2. Nah, di summary itu kayak dicari yang paling terbesarnya akar biar si semua yang slash beda ini ada 23, 22, 21 ini tercover, dia diambilnya jadinya /20. Itu. Sama seperti ini tadinya. Jadi yang diambil itu kelas IP yang paling besarnya gitu ya sini. Jadi dia di summary. Nah, ini contoh si VLSM, penggunaan VLSM-nya. Jadi ada suatu topologi seperti ini gitu ya. Ada yang 10, 100, 300 gitu ya, 200 sama 400. Slash-nya sama, /16. Nah, ketika kita bikin VLSM, yang /16-nya itu dipecah dulu jadi /24. Jadi bilangnya kalau kelas A ya kelas A, dia tapi subnetnya udah /16, tapi dipecah lagi karena VLSM dia jadi /24. Nah, di /24 itu dipecah, misalnya contohnya yang di 10.1.00/16, dia dipecah jadi 10.1.1.0/24. Ini ada 0, 1.0, ada 2.0, 3.0, 4.0 gitu ya. Ini ada juga 0.0-nya yang 16 ini ya, 16 keseluruhannya. 1, 2, ada 3, 4. Jadi ada 4. Dia bikin 4. Gitu, dia bikin 4 subnet. Nanti baru di dalam subnetnya itu dikasih suatu host. Nah, hostnya ini misalnya contohnya
10.1.4.10/24. Nah, ini ada hostnya. Nah, untuk yang tetangganya gitu ya, yang 10.2.00/16 ini juga dia bikin VLSM subnet. Jadi sebenarnya itu VLSM itu subnet disubnetin lagi sebenarnya biar nanti penggunaan IP address itu sesuai dengan jumlah dari hostnya. Kalau kemarin yang kita sudah belajar di subnetting kan hanya ngebagi berdasarkan jaringan ya. Jaringannya dia nggak ngeliat hostnya gitu ya, atau networknya, dilihat jumlah networknya. Misalnya dibutuhkan networknya berapa, 10 gitu ya, kita harus minjem berapa bit untuk jadi 10. Nah, kalau di VLSM kita ngeliatnya beda, bukannya si jaringan, tapi kita lihat dari sisi hostnya. Kira-kira, jadi kita harus bisa menganalisa gitu, misalnya suatu gedung gitu ya, suatu fakultas misalnya tadi, misalnya fakultas ilmu komputer, kira-kira dia ada berapa banyak host yang akan terkoneksi, dan kita estimasi misalnya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, nanti perkembangan atau penambahan komputernya berapa banyak, nanti bisa kita hitung dia slash berapa, apa slash 24 misalnya, 254 gitu ya, 254 maksimumnya, atau bisa lebih, berarti dia nggak bisa kita kasih slash 24. Itu. Nah, ini baca ya, kelihatan ya ininya, si slide-nya. Jadi di sini ada pertama gitu ya, cara pertama ini misalnya subnet, semuanya subnet, ada slash 16 nih semuanya, kita buat 16 semua. Nanti baru dari sini kita turunkan ke slash 24 gitu. Nanti 24 bisa kita turunkan lagi seperti itu. Jadi ya subnet disubnetin lagi seperti itu. Ini hampir yang sama. Jadi kita punya misalnya di sini dari subnet kedua kita subnet. Terus yang ketiga kita bikin subnet lagi. Ya. Tempat juga kita subnet lagi gitu ya. Di 5 juga. Jadi bisa banyak nih sebenarnya. Dari subnet kita subnetin lagi. Nah, ini ada router summarisasinya, disummarisasi. Jadi misalnya ini ada IP rootnya. Yang di 172.16.0.0 dia 255.248 untuk summarisasi di misalnya tadi ada di ESP1 gitu ya, ESP2 gitu. Nah, di ESP1 misalnya ada si kliennya gitu, di bawah-bawahnya 172.16/16 gitu ya, 117.16/16-nya juga 172.18/16. Nah, ini baru di bawahnya. Jadi seperti ini untuk summarisasinya. Ini ada calculating routing summarisasinya. Jadi ya kita fokusnya misal tadi ada subnet gitu ya. Subnetnya berapa? Misalnya 172.20.0.0. Nah, ini kita rubah dulu nih jadi biner. Di biner format dulu dirubah. Itu nanti dirubah. Nah, dicari nanti baru bisa ditambahkan gitu ya. Berapa bit yang kita pinjam misalnya, yang kita pinjam untuk sesuaikan dengan jumlah hostnya. Itu. Oke. Jadi terima kasih. Ada pertanyaan untuk di VLSM? Sebenarnya ini review materi yang kemarin. Ada pertanyaan nggak? Gimana kelas? Jelas, Pak. Oke, jelas. Oke, kalau sudah bisa kalian coba. Di e-learning udah kebuka semua modulnya. Udah ada latihannya nggak? Kelihatan ya. Oke, tadi jadi pesannya Pak Heru. Jadi kalian coba. Nih, saya stop dulu. Oke, saya share.
Udah kelihatan ya pakai tracernya. Nah, jadi diminta kalian bikin seperti ini. PC dengan PC gitu ya tadi. Nah, kalau PC dengan PC, ini koneksinya pakai apa kabelnya biasanya? Pakai strike atau pakai cross? Crossover. Pakai crossover. Kenapa pakai crossover? Device-nya sama, Pak. Ya, device-nya sama. Kalau device-nya sama harus pakai crossover. Maksudnya kenapa dia harus di cross gitu loh? Apa sih yang membedakan antara cross dengan strike? Saya jawab kenapa dia harus di cross kalau sama. Kenapa dia nggak bisa pakai kabel strike? Urutan kabel. Pengaruhnya apa urutan kabel? Apa beda warna doang? Apa sih yang membedakan antara warna-warnanya itu di kabel UTP? Apa urutan kabel itu menandakan apa gitu? Kabel atau warna-warna kabel itu menandakan apa? Misalnya kabel 1, 2, 3, dia kan ada 8 ya, 8 kabel ya. Nah, apa sih bedanya tuh? Kabel di kabel 1 tuh ngapain? Kabel 2 tuh ngapain? Apa yang ditransfer sama dia? Nah, dia bisa jawab? Ayo, kelas. Gimana kelas? Coba untuk videonya nyalain semua deh. Kameranya nyalain deh. Nah, nyalain ya biar kelihatan maksudnya. Nah, kayak tadi gitu. Nah, gimana? Gimana di kelas nih? Kenapa harus di strike? Nggak bisa. Kalau misalnya dia sama device-nya. Kenapa ya? Kalau ditanya gimana tuh? Biasanya Pak, kalau kabel strike itu untuk menghubungkan port ke switch bukan sih Pak? Strike port ke switch Iya. dari komputer ke switch. Ya. Pertanyaannya kenapa kita nggak bisa ngubungin strike itu dari PC ke PC? Harus cross. Kenapa? Mana nih yang anak TK aja nih? Banyak nih anak TK aja ya? Ya. Karena PC itu termasuk end device, di mana end device itu berjalan pada layer 1, sehingga untuk berkomunikasi antara layer 1 itu kita harus menggunakan media kabel yang sama, alias maksudnya jenis kabel itu Pak, cross itu Pak. Karena sama-sama in device, sama-sama di satu layer gitu ya. Kalau dia ada di satu layer harus di cross. Iya. Ya. Kalau dilihat dari struktur portnya gimana dia di dalamnya? Kan ada port tuh ada 8 kan, 8 kabel tuh sebenarnya. Itu apa sih yang membedakan tuh di port di 8 kabel itu? Di kabel 1 sampai kabel 8. Kabel 1 untuk apa sih? Atau dari 8 kabel itu yang dipakai apa aja sih? Apa semua kabel dipakai? Semua kabel ya? Itu kan ada 8 tuh. Nah, apakah semua 8-8-nya? Dari putih oranye sampai coklat dipakai semua? Yang saya ingat sih Pak, nggak dipakai semua Pak. Jadi ada 2 kabel untuk cadangan, 2 kabel untuk mengirim, 2 kabel buat menerima, dan 2 kabel lagi saya nggak tahu Pak. Apa aja tuh kabelnya? Kan berarti ada kabel ngirim, kabel nerima gitu kan? Nah itu Pak, urutannya saya lupa Pak. Coba di browsing, cari coba. Sambil browsing kan ini. Sambil browsing apa pakai laptop, handphone? Pakai handphone Pak. Oh pakai handphone, yang pakai laptop? Gimana? Oke, handphone, laptop. Karena kan kabelnya ada kabel 1 tuh.
Kalau di cross kan dia ada kabel 1 ketemu kabel 3 ya di ujung sana. Itu kabel 2 di kabel 6. Jadi dia silang tuh jadinya tuh. Mana nih? Hana gimana Hana? Gimana? Kabel 1 dan 2. Gak kedengeran? Kurang kencang suaranya. Kabel 1 dan 2 untuk ngirim, Pak. Kabel 1 sama 2 buat ngirim. Terus Terus 3 4-nya? kabel 3 dan 6 untuk nerima. Kan dia di 3 sama 6 kirim untuk di nerima. cross. Ya. Iya, 4 berarti 45 dan 78 bisa dibilang buat cadangan atau nggak digunakan. Nah, buat cadangan. Cadangan siapa kan sebenarnya? Nggak ketahuan cadangan apa yang mau di 1 2 3 6 kan yang dipakai sebenarnya. Iya, 1 2 3 dan 6. 1 2 3 6. 1 transfer ya? Iya, 1 2 transfer, 3 6 receiver. Receiver gitu. Makanya kenapa ketika kita buat itu harus di cross kan? Biar yang transfer ketemu receive kan? Iya, benar, Pak. Jangan nggak transfer ke transfer ya, maka nggak ketemu dia. Oh, iya. Gitu. Satu transfer juga ya nggak ketemu gitu. Jadi harus di cross. Nah, itu makanya kenapa dia harus di cross. Nah, di paket tracer ini udah ngedetek sih. Tapi kan kalau kita di dunia nyata nggak ada ya. Makanya nggak bisa koneksi ya gitu kan. Nggak bisa koneksi, nggak bisa kirim data. Atau gara-garanya bisa aja firewall ngeblok. Nah, tadi juga nanti kalian coba ya di paket tracernya. Dilihat untuk si simulasinya. Ini kan kalau misalnya kita bikin, ini harus dikasih IP ya. Ini IP-nya sederhana, belum masuk ke VLSM-nya. Satu deh, gampangnya. Tingkat 2. Ya. Kedua, ini kita lihat dia bisa komunikasi gak? Kita lihat simulasinya. Komen. Nah ini kalau bisa dilihat gitu ya, ini dianalisa nih sama kalian nih. Berarti dia pakai tipenya ICMP dari PC 0 nih aktifnya ya. Berarti ada di sini nih. Di PC 0 semuanya ya. Ada yang ICMP sama ARP. Ini apa sih maksudnya ICMP nih? P-nya pasti protokol ya. ICMP apa ICMP? Apa ICMP? Panjangannya, Pak. Iya, panjangannya. Internet control Internet message control protocol, Pak. Internet control message protocol. Gunanya buat apa sih dia? Sebenarnya itu. Apa nih protokol apa sih ini? Buat ngirim ping, Pak. Ngirim ping. Ping gitu. Dia ngirimnya ping gitu. Untuk Apa? buat ngasih feedback. Untuk error ya. Untuk bilangnya ya gampangnya gitu tadi tuh kata si siapa? Stephen. Untuk ngirim ping, Pak. Sebenarnya bukan ping yang dikirim sebenarnya, dia pakai pesannya gitu ya, si echo-nya itu ya. Nah, terus ada juga dia ngirim juga nih ARP. ARP apa sih? Address resolution protokol, Pak. Alamat, Pak, Address resolusi protokol. Nah, tujuannya buat apa sih protokol, untuk apa tuh si address ini? Address apa yang dicari sama dia? Memetakan Dia IP itu IP address PC line atau device lain. Jadi device lain. Ada pilot. Kenapa dia ngirim ini nih? Kenapa nggak dia cuma ICMP doang? Kenapa ARP aja? Karena ada metode three-way handshake dulu, Pak, sebelum ibaratnya menjalin koneksi. Jadi sebelum sebelum adanya kita bisa ngirim paket gitu ya, kita harus ada namanya three-way handshake. Atau bener gak sih terkoneksi gitu ya tadi? Iya. Nah, setelah udah three-way handshake masukin ke ARP gitu, Pak.
bawa ARP. Ini kita jalin ya si ininya. Oke. Berarti yang diterima apa deh? Nah. Yang terima awal dulu pasti ARP ya. ARP baru ICMP-nya. Itu. ARP ICMP-nya. Baru di sini dari play ya. Gitu. Jadi dia harus tahu dulu addressnya, bener gak sih addressnya? Itu bener gak sih itu adalah tujuannya dia. Ini CMP, kita stop dulu nih. Nah ini paketnya, bisa kalau dilihat ya. Ini adalah paket si apa nih, RP. Destination-nya apa nih tadi nih? Tadi udah sempat dibahas ya. Broadcast ya. Berarti dia broadcast. Jadi kalau bisa dibilang dia itu, ini kan tipenya Ethernet gitu ya. Ethernet itu kan berarti broadcast. Jadi kita komputer kita mau koneksi, mau hubungin misalnya si Yahoo, Google, Facebook, komputer kita tuh broadcast, broadcast semua gitu. Sampai dia tahu nanti, oh ternyata si Google, Facebook atau Yahoo itu alamat IP-nya ini. Itu baru dia bisa komunikasi. Itu ini sederhananya ini karena 2 PC gitu, tapi dia tetap prosedurnya lah, bilangnya prosedurnya gitu. Broadcast dia lihat dari Ethernet. Nah, ini source-nya, destination-nya gitu ya, ini destination-nya. Karena tadi yang kita coba ping kan IP address gitu. Beda lagi kalau misalnya kita ping itu DNS, misalnya nama gitu ya. Kalau nama kan berarti kita harus ada namanya DNS server. Nah, itu dia untuk fungsinya untuk membalikin antara IP dengan nama. Oke, kalau sudah dia kan akan ada replay gitu ya di sini. Nah, menurut kalian nih replay ini siapa yang ngirim nih? Yang ngirim replay. IP tujuan ya Pak? IP tujuannya. Jadi dia nyaut gitu ya, kayak kamu misalnya gitu ya. Aurit, Yep. apa kabar? Iya, Pak. Nah, kamu kan gitu nyaut kan? Nanti itu kamu udah replay seperti itu. Nah, tinggal waktunya. Waktunya berapa lama nih? Sama time to live-nya. Ada yang tahu nih time to live ini apa nih? TTL nih. Nah, TTL di dalam replay ini atau echo replay. Gunanya buat apa sih dia? Waktu standby-nya, Pak. Waktu standby. Siapa yang standby? Standby dalam jaringan sih itu yang nyaut ya, Pak. Oh, gitu. Waktu di standby di dalam jaringan. Sebenarnya itu ada lagi nggak yang lain? Waktu apa nih? Apa yang di dalam jaringan tuh? Ada apa sih di dalam jaringan? Ini paket kan ini kita ngirim ya? Nih ada byte-nya nih, besar ya. 32 byte. Yang tadi nih kayak si amplop ini nih. Ini ngantri ini nih. Itu ngantri mau dikirimkan nih. Ya, tadi masih saya stop. Berarti dia belum jalan tuh. Kita udah jalan kini, jalan lagi deh. Nah, dia ngirim lagi gitu ya. Oh bener nih gitu ya. Bener nih dari dia nih. Oke. Nah, TTL itu adalah waktunya si paket ini. Waktunya paket di dalam jaringan. Kenapa dia dikasih waktu? Kenapa nggak selamanya aja di dalam jaringan? Karena tergantung request bukan, Pak? Bukan tergantung request. Logikanya ini kita ngirim amplop nih. Amplop ini ada batas waktunya di dalam kabel ini nih, kabel jaringan. Menurut Untuk mencegah delay bukan, Pak? Mencegah delay. Jadi paket yang dikirimkan itu harusnya cepat gitu. Kalau misalkan time to live-nya ibaratnya besar, otomatis kan paketnya delay. Otomatis
servisnya jadi buruk gitu Pak. Jadi buruk. Oke, ada lagi yang lain nggak? Selain dari delay waktunya, kenapa paket perlu dikasih semacam hidupnya dia di jaringan itu? Waktunya Karena dia. kalau waktunya habis, paket itu akan dibuang bukan sih Pak? Paket datanya. Waktunya habis, paket data akan dibuang, dihancurkan. Biar efisien, Pak. Kenapa? Biar efisien, jadi ya dihancurkan karena tidak ada yang respon gitu, atau tidak ada yang nerima paket itu gitu. Karena kalau ditumpuk-tumpuk kan takutnya ntar apa jadinya? Masalah collision atau apa gitu. Nah, collision ini kan collision sebenarnya. Kalau terlalu banyak paket yang ada di jaringan, dia menyebabkan collision gitu. Padahal data itu misalnya udah terlalu lama gitu ya. Udah terlalu lama di jaringan. Kalau didiemin di sini gitu ya. Nanti akan collision ini masih ada dua gitu ya, masih dua. Misalnya kalau kita bayanginnya itu kita koneksi ke internet. Internet itu berapa juta komputer yang koneksi. Komputer, server, terus belum lagi handphone gitu ya, semua kan kirim data. Kalau nggak ada waktunya ya semua akan collision gitu. Jadi ini yang akan membatasi berapa lama gitu ya, berapa lama si data ini ada di dalam jaringan. Oke, itu udah. Jadi kita bisa lihat nih di simulasinya gitu ya. Di simulasi sini bisa saya lihat. Bisa kita lihat juga nih ada event list filternya. Jadi ada banyak ya. Ini ada protokol-protokolnya nih. Protokolnya apa aja gitu di sini. Sekarang kita lihat di sini deh. Ini ada versi 4 ya, ada ARP, DNS, CMP, PGP, EGRP, OSPF, ini ada DHCP juga ada RIP. Tapi versi 6-nya sama nih ya. Ini ada DHCP-nya tapi versi 6. Bedanya kalau ini kan tadi versi 4. Versi 6. Semua versi 6. Ada RIP NG. Nah, kalau ini yang lainnya nah seperti ini. Kalau kita mau analisa tuh kayak semacam Wireshark gitu ya. Kalau kita pakai Wireshark, ini bisa kelihatan nih kayak seperti ini nih. Misalnya kita mau Wireshark paketnya HTTP gitu ya atau HTTPS, nanti kelihatan tuh. Ini HTTP ya, HTTPS. Misalnya apa yang mau kita analisa gitu ya. HTTP bisa, FTP bisa, PPP bisa, sini SSH juga bisa gitu ya. Nanti Telnet juga bisa gitu. Jadi nanti ada sih di mata kuliah untuk apa ya, keamanan data mungkin ya, ada untuk si Wireshark, analisa Wireshark. Oke, coba kalian buat topologinya. Udah ada ya pakai tracernya kan semua. Ini praktek. Ini kalian buat nih. Ini seperti ini topologinya ya yang kalian buat. Si 3 deh, misalnya 3. Terus kasih server lah 1. Tadi pakai device udah, terus pakai network device. Ini kalian coba misalnya pakai switch dulu gitu ya. Pakai switch kalian koneksiin. Ini misalnya sini. Oke, kalian coba. Nah, ini kalian coba seperti ini. Nanti isi IP-nya. IP-nya ini tadi 192 gitu ya.
Kalian lihat transfer datanya. Sebenarnya seperti apa? Sama perbedaannya tadi dengan menggunakan hub. Ini dengan ini. Coba itu ya, apa bedanya antara penggunaan hub dengan switch. Terus dilihat tadi kan udah belajar tuh yang namanya CSMA CD gitu ya. Coba dilihat kayak gimana proses yang ada di Cisco Packet Tracer kalian. Coba dibuat dulu. Ada pertanyaan? Mana sudah? Sudah dicoba? Lagi proses, Pak. Proses. Yang mana tuh? Yang switch apa yang hubnya? Yang switch. Oke, yang hub udah dibuat? Tuh. Udah, Pak. Udah. Coba disimulasikan, misalnya ngakses ke web servernya gitu ya, di ping web servernya dari yang topologi switch sama hub. Jadi buat dua topologi gitu ya.
Gimana, sudah? Sudah? Stephen udah? Masih error, Pak. Masih error? Ada yang error? Nah nih, ada yang belum? Belum lagi? Ya, apa nih? Ada yang belum bisa? Mana? Ruli bisa? Bisa, Rul? Lagi dicoba, Pak. Yang hook. Lagi bikin yang hook. Oke. Oke, lagi bikin. Ada yang udah sudah semua? Udah semua, maksudnya yang hub udah, yang switch sudah belum? Nah, Hana udah? Udah semua? Proses. Akmal udah, Mal? Lagi ngerjain, Pak. Bentar. Oke. Kalau yang sudah bisa sharing screen-nya. Oh, ada topologinya. Aduh. Nah, topologinya seperti ini. Ya, jadi ada switch, hub, ini ada PC, itu PC 3, satu server diisi juga IP address, ya. Atau mau kita isi juga servisnya, ini servis sudah on ya, nih. Jadi bisa kita ini dia, bisa tampilin web servernya, ini web servernya nyala nih dia nih, HTTPS nyala. Gitu. Nanti keluar tampilannya. Ya, tinggal paling gampang tinggal di ini kan aja dulu IP-nya misalnya 1.4 ya. Contohnya misalnya mau koneksi deh. Berarti kalau kita mau koneksi web servernya, ya dia pakai web browser. Kita lihat ini. Nah, ini kelihatan nih paketnya lagi jalan nih ya, karena dari posisinya simulasi gitu. Jadi harus misalnya kamu cepat gitu ya, kita nggak lihat ininya, mau lihat eventnya boleh. Ini belum, masih jalan terus paketnya. Ini baru ARP seperti ini. TCP ya. Nih. Kemarin ada TCP. Ya udah sempat dibahas ya di OC layer. Ada TCP, terus ada lagi temannya namanya UDP. Itu. Beda T sama U. UDP sama TC. Ini baru buka halaman indeks nih, belum kebuka. Nah, baru masuk ke HTTP-nya. Itu di hypertext-nya. Oh, masih lama, terus kita tungguin aja dulu. Nah, paketnya itu. Nah, bisa HTTP, terus masuk lagi ke, itu baru switch ya, tadi switch, server, ini baru masuk ke server. Baru arahnya ke server, diolah. Di apa sih request-nya kita? Kirim sama si server tuh. Server, baru tampil halaman indeks nih. Lama ya prosesnya ya. Dari kita minta sampai tampil halaman indeks lumayan lama nih. Itu berapa banyak nih langkahnya nih. Itu masih jalan dia. Dari TCP, ARP, TCP lagi nih. TCP, ARP, TCP, HTTP, baru HTTP. Itu HTTP itu biasanya di server.
baru tampil halaman indeks kayak misalnya kita akses website lah Google gitu ya. Dan ini bisa kita akses juga nih, misalnya copyright. Ya. Nah, diminta lagi nih. Oke, belum jalan. Server switch gitu, bolak-balik terus. TCP selalu ada nih dia. Sampai nanti dari server ngirimin. Ya, ini ada nih. Warnanya ungu lah. Warna ungu, paketnya warnanya ungu. Pak, kalau udah kita akses itunya apa ya? Servernya lewat web browser ya? Ya, lewat browser. Ini kita lewat browser nih. Kan biasanya kita lewat browser kan kalau untuk web. Iya. Ya. Nah, ini contohnya. Contoh perjalanan paket sih sebenarnya. Nih. Tadi kan kita buka halaman indeks, terus ini copyright.html. Masih belum kebuka dia. Ini sebenarnya perjalanannya seperti ini nih, yang ada di jaringan gitu ya, di network. Ini paket kita nih, paket satu, dan setiap paket itu kan dipotong-potong tuh, gitu ya. Ada di layer transport layer. Ada TCP, HTTP, karena ini kita komunikasikan pakai HTTP, basisnya pakai browser. Mana dia main lama ini belum, harusnya ada sih. Kalau mau cepet ya kita lihat di real time. Kita lihat real time. Nah ini tampilannya nih. Ya, terus ke paket ini gitu. Tuh kita balik lagi misalnya. Small page, nah gini hello world, ya cepet ya. Tapi kalau di bagian simulasi itu sebenarnya panjang. Perjalanan paket itu panjang sebenarnya. Image gitu kan, berarti kan ada image nih. Ada gambar yang dikirimkan dari si server ke kita. Tadi kan sempat dibahas tuh, kenapa yang lebih banyak itu download kan? Tadi ya sama Pak Heru kan, kenapa yang lebih banyak? Iya Pak. Nah, kita paketnya lebih banyak download daripada upload gitu, karena kita akses ini aja udah download, ini download gitu, kita minta ini download gitu, sampai si halaman ini aja kita download sebenarnya gitu. Upload jarang, kita cuma minta doang, minta misalnya bukakan indeks gitu ya, tadi yang misalnya di server nih indeks doang minta, oh ya nanti si server sampai ke sana dia lihat datanya, oh ini yang harus saya kirim ke klien yang minta data tadi gitu. Nah kita pakai jalur download itu, bukan kita ngirim, kecuali tadi kita misalnya upload tugas, nah berarti kita ngirim ke servernya gitu ya. Kalau tadi kan cuma minta permintaan aja. Gimana? Topologi sudah selesai? Sudah Pak. Sudah, Sabila udah. Sudah Pak. Coba di share screen-nya deh. Saya stop. Coba. Apa bedanya antara tadi yang tadi kan pakai switch tuh saya demoin. Kalau pakai hub gimana dia? Pakai laptop ya. Koneksi internetnya Pak lemot. tapi intinya di sini tuh kalau yang hub dari setiap kita mau nge-request halaman dari server itu dia bakalan broadcasting Pak. Tapi kalau switch itu dia langsung ke tujuannya. Itu beda sama hub tadi ya, hub sama switch beda ya ketika minta ya. Tapi ada ini nggak ada kayak semacam collision nggak di sana? Nggak ada Pak, tapi reject paket ada Pak kalau di hub. Di hub.
Kalau di Switch nggak ada. Di Switch nggak ada. Oke. Yang lain gimana? Yang lain bisa demoin? Ada bisa demoin? Yang internetnya lumayan. Coba, atau ada yang belum paham tuh lihat ininya, paket-paketnya. Gimana kelas nih? Udah semua belum? Bikin topologi ini sederhana? Sudah Pak, tapi lama. Lama. Kenapa lama? Apa? Yang lama apa tuh? Pakai ininya kali. Simulasinya kali diganti. Jadi Saya coba nge-print dari ini sih, dari nggak lewat browser, tapi disimulasiin juga masih lama. Tapi yang tadi awal nyoba berhasil, maksudnya Berhasil. reply, tapi lama banget. itu yang di mana? Dipakai apa Switch? Itu yang Switch sih Pak, kayaknya bukan karena Switch-nya deh, ada emang sinyal atau gimana. Apa? Itu ke simulasi ya? Iya, tapi lama banget. Saya nggak sabaran. Aduh, sembaran tuh. Yang lain. Maksudnya saya mau lihat nih, apakah ada kendala nanti gitu ketika ngerjain. Karena kita kan simulasi seperti ini ya. Jadi infrastruktur yang digunakan kan laptop kalian masing-masing kan. Gitu. Ada yang berkendala gak nih? Tuh, ada yang crash. Complete crash Pak, katanya. mau nanya Pak, itu Ya. yang ada simulasinya itu, Pak, Kenapa? Ya. yang ada simulasinya itu tuh yang apa Cisco yang versi 7 ke atas ya Pak? Saya versi 6.2 nggak ada simulasi. Ada. Coba di-share deh, share screen-nya coba. Saya nggak ada simulasinya Pak. Ada. Coba di-share deh. Di sebelah Ada Tir. sebelah kanan bawah deh pokoknya dia ada. Nggak bisa share screen Pak. Oh, nggak bisa share screen. Apa yang namanya? Yang warnanya kuning ya? Cisco-nya warna kuning. Paket resetnya warna kuning kan? Oh, ini kan biru. Itu ada di sebelah kanan juga sama kok. Simulasi juga. Itu kan kayak sama di lab deh. Ntar dulu coba saya lihat. Kalau saya kok nggak jalan ya Pak gituannya. Simulasinya nggak jalan? Iya jadi tapi successful terus Pak. Nggak kelihatan kayak gini aja Pak. Nah, itu yang di gambar kotak kan itu yang di atas ya. Itu kan ada kotak tuh. Nah, itu ya di atasnya. Kayak ada ditumpuk gitu. Nah, itu dia masuk simulasi. Pak, saya punya udah benar Pak. Oh ya, siap. Ya. Pak. Kalau yang di versi 7 dia udah ada real time simulasi gitu. Kalau yang versi bawahnya dia kayak ditumpuk gitu ya, ada ditumpuknya. Saya punya udah benar belum Pak? Apanya? Udah benar? Coba. Bisa share Kak? Bisa Pak. Coba. Share dulu coba. Nah, coba. Ini apa nih? Kayak gini Pak. Ya, coba di ini kemana nih? Mau ngapain nih dia? Enggak, maksudnya sampai keluar itunya. Oh, browsernya. Coba. Oke. Satu-satu berarti server ya? Iya Pak. Sebenarnya nggak keluar Pak. Oh, di simulasi per real time nih. Dijalanin dulu. Oh, di real time. Real time? Ini pada ada kelihatan paketnya. Nah, real time. Kalau real time kan langsung dia. Kalau simulasi harus nunggu kita jalankan gitu maksudnya. Nah, itu jalan gitu. Jadi kalau ini kan kita nggak kelihatan ya. Sebenarnya nggak kelihatan proses di belakangnya tadi. Iya. Nah, kalau yang tadi kita coba simulasi itu kelihatan tuh dia paket apa yang dikirim tadi HTTP. Gitu kan? Itu bisa kita analisa tuh semuanya. Nah, itu. Ada lagi gak yang kendala nih? Favorit kenapa nih favorit? Kenapa? Sama aja kan ya web browsernya. Kalau mau
lebih cepat lagi kan dia bisa diatur deh, atur waktunya, waktu simulasinya. Kan ada time-nya ya. Salah ada time-nya deh, ada waktunya. Iya Pak, ada waktunya Pak. Ya, jadi mau lambat gitu ya, mau lambat atau mau cepat gitu. Bisa. Di play forward ya Pak? Kalau play forward Play itu control. bukan Di play control. play controlnya iya. Jadi ada waktu. Seperti nah ini nih, main di sini aja nih, play control ini. Kalau ini makin cepat dia, jadi cepat, jalan cepat. Misalnya, Pak, saya ingin bertanya Pak. ya silakan. Untuk yang hub tadi saya coba untuk merequest hasilnya itu. Dan hasilnya itu jadi bertabrakan Pak. Akhirnya jadinya nggak bisa request. Kalau hub ini di hub sini ya. Hub malah jadi semakin lambat itu koneksinya Pak kalau pakai hub. Kalau pakai hub. Iya Pak. Apa yang menyebabkan hub lambat? Apa ya kira-kira? Ini pakai hub nih, tapi saya cepetin ini ya. Waktunya. Karena dia ngirim ke semuanya nggak sih Pak? Kalau switch dia Langsung. Kalau Sweet nggak ngirim semuanya. Kalau Sweet berarti langsung gitu ya? Dia tahu penerimanya gitu, receivernya dia udah tahu gitu. Ya, itu Sweet. Nah ini ada lagi nih hub. Ini kan satu ya, baru satu nih. Nah, dia terlalu. Berarti ini hub lebih karena collision ya Pak? Collision. Ya, soalnya contohnya kan kita mau akses nih, berbarengan deh. Ada dua nih. Nah ini yang akan terjadi kalau kita menggunakan hub di jaringan. Gitu. Ini akan banyaknya collision. Ya. Dia akan nyoba terus gitu itu. Jadi ini yang terjadi, gitu. Kayaknya di hub itu banyak kurangannya gitu kan ya. Tapi ada gunanya gak sih hub nih dibuat? Dan saya jawab, kira-kira buat apa sih nih hub nih? Apa kira-kira? Ini buat warnet. Warnet pakai hub bisa tutup warnetnya. Oh, pakai hub. Kira-kira kapan kita pakai hub di jaringan? Ayo. Kalau pakai warnet pakai hub, ini cuma satu komputer doang yang bisa koneksi ke server gitu ya, main game atau apa, browsing. Kalau si warnetnya pakai hub, emang murah, harganya murah, gitu. Bukan salah ya, tapi nggak tepat kalau kita misalnya punya usaha warnet pakainya hub. Kalau warnetnya satu PC nggak apa-apa deh, satu atau dua, tapi makanya jarang-jarang juga itu gitu maksudnya. Nggak barengan saling komunikasi gitu. Tapi kalau udah barengan, ada yang satu main game, satu browsing, satu apa gitu. Nah tapi tetap bisa kan nih, lihat kalau dilihat isi ke paket tracernya, tetap bisa dia. Ya. Jadi yang PC satu lagi masih belum nih. Ya, tuh lihat, ada waktunya dia. PC 6 udah selesai ya. PC 5 belum, baru.
gitu. Ini baru selesai. Kalau pakai hub tetap bisa pakai hub, tapi jadinya kinerjanya kurang bagus. Apalagi kan user itu kan mintanya cepat gitu ya, minta cepat, koneksi cepat gitu. Kalau bisa sebelum ngetik juga udah ada langsung tampil layarnya gitu. Pak, saya kok ada gambar kebakaran, Pak. Ya kebakaran itu HP bener. HP-nya kebakaran. Itu gara-gara apa, Pak? Gara-gara adanya collision. Tadi kan collision. Kebakaran itu collision. Berarti yang benar itu nggak ada collision harusnya? Harusnya nggak collision. Tapi emang hub itu emang ada collision. Di hub itu ada collision. Itu. Hub itu ada collision. Kenapa di hub ada collision? Ada yang masih inget nggak? Waktu di peralatan jaringan kemarin. Karena hub bekerja dengan sistem broadcasting, Pak. Nah, emang switch nggak broadcasting? Broadcast juga tadi? Kalau switch itu dia bekerja berdasarkan bukan broadcasting, Pak, tapi dia bekerja berdasarkan half duplex, Pak. Half duplex? Bukan masalah broadcasting atau enggak sih, Pak. Jadi si hub ini dia memandang fisik, tapi kalau misalkan switch ini dia ada MAC address, Pak, jadi otomatis pengirimannya itu nggak serentak gitu. Dari MAC address. Kalau di hub dia nggak ngeliat MAC address. Iya. Dia duplex ya, Pak? Apa duplex baru tadi? Duplex, hub duplex, full duplex. Duplex dia bergantian, Pak. Bergantian. Switch juga gantian tadi ada. Sama ini hitungannya mirip-mirip nih. Kan intinya ini kan koneksi yang kita gunakan Ethernet kan. Ethernet kan broadcast tadi. Tapi yang membedakan dia apa sih sebenarnya gitu. Tadi kayak di awal yang saya contohin tadi, ketika di satu komputer dia pasti ada broadcast kan. Dia pakai apa tadi, ARP. Pasti ARP itu broadcast dulu. Gitu. Nah, tapi apa sih yang mencirikan beda banget antara hub sama switch gitu. Tadi kan kata Stephen kan banyak yang kebakaran. Apa sih yang menyebabkan kebakaran di hub tapi di switch kita nggak ngelihat ada kebakaran? Kenapa tuh? Coba kita lihat aja nih di sini. Kita lihat ini, misalnya di sini kita akses juga ya. Ini kan tetap TCP ARP ya, pakai ARP pas ini. Broadcast nih ARP ini. Ya, destination broadcast kan? Itu, jadi semua itu pakai broadcast. Jadi di switch itu pakai broadcast juga. Nggak mungkin nggak broadcast, karena emang udah karakteristik dari si Ethernet. Nah, kita pakai Ethernet ini. Nah, TCP ARP ini siap jalan nih, TCP ARP siap jalan. Apa jadinya? Beda ya. Ketika hub langsung adanya tabrakan di sini ya. Ya, apa yang membedakan sih sebenarnya? Ada membedakan si switch sama hub ini. Kenapa di sini tabrakan, di hub tabrakan nih, di sini enggak? Sama, karakternya sama, dia pakai Ethernet juga. Dua-duanya pakai Ethernet. Pakai broadcast juga. Gimana? Ada yang bisa menjawab? Soalnya kalau hub itu Pak mengirim sinyal-sinyalnya dari listrik yang udah kesambung gitu Pak. Kalau switch itu yang dia lebih kompleks, jadinya kayak data link gitu Pak. Kayak data link. Oke, ada lagi ya? Kayak data link nih, ada tambahan. Berarti ini bukan data link nih, hub ya? Hub bukan, jadi dia kayak harus kayak sinyal-sinyal listrik itu kabelnya harus tersambung gitu Pak. Makanya gampang kebakaran kalau pakai hub gitu kan gitu. Harus tersambung hub. Kalau switch nggak tersambung? Tersambung, maksudnya dia lebih gimana ya, lebih kompleks. Apa tuh kompleksnya, kenapa tuh? Ada apa sih di dalam media? Nice. Ada apa? Apa ya? Ini kemarin ini Jarkom loh ini sebenarnya. Apa untuk pembedaannya? Emang sih ini yang paling utama sih. Kita mau koneksi pasti butuh switch atau hub.
Tapi kapan ketika HP ini dibutuhkan? Ini meskipun ini dibilang ada kebakaran, tapi ini tetap masih dipakai nih. Gak ada waktunya dia dipakai gitu. Bukan misalnya seperti ini kita bikin live. Oh, taruh aja Pak hub, nanti bakal banyak deh tuh kebakaran di lab kita gitu, bar datanya. Gimana? Sebenarnya switch itu dari alat apa sih dia dibuat? Dari apa sih dia nih? Nih, switch. Kita lihat switch ya. Ini switch. Ini switch layer 3. Iya, ada lagi nih apa nih? Nah, ini dari ini nih. Apa nih? Bridge, Pak. Nah, switch itu dari bridge. Ya. Kalau hub. Nah, hub dari apa nih? Repeater bukan Pak? Ini ya, repeater. Oh iya. Gitu. Udah kelihatan kan sebenarnya bedanya? Kelihatan nggak? Jadi ini orang tuanya nih. Orang tuanya bridge, anaknya switch. Orang tuanya repeater, anaknya hub. Gitu. Jadi dia mirip. Jadi dia mewariskan sifatnya. Berarti repeater itu kebakaran juga, Pak? Repeater kebakaran. Tapi repeater dia nggak bisa banyak. Kelihatan ya? Nih. Nah, dia cuma 2 port masuk, port keluar. Repeat, dia memperkuat sinyal. Kalau hub, portnya banyak. Ada 6. Nah, 6 bisa tambah lagi nih. Jadi 10. Lebih banyak lagi kebakaran ya. Gitu kan. Oke, kenapa dia kebakaran? Nah, kalau bridge sama gini. 2 doang ya. 2. Tapi jaraknya jauh. Bukan masalah jarak. Jadi di dalamnya dia, di dalam si cara kerjanya ini gitu. Dia ini ya satu aja gitu maksudnya. Dia kayak bridge lah, ke jembatan lah. Bridge 1 sama 1. Jadi tidak berhubungan. Kalau si hub ini 1 dapat listrik ya semua dapat listrik nih. Gitu. Jadi semuanya dapat listrik. Makanya ketika ini ngirim, sini ngirim bawah, ya semua dapat listrik, ya semuanya pasti bakaran di sini. Ini ada lagi ngirim lagi gitu, pasti di dalam ini kebakaran. Tapi kalau di bridge atau di switch, ini ketika port 1, misalnya port 2, 1 sama 2 aja, dia nggak ngirim ke sini. Dia nggak broadcastin tadi, misalnya. Di awal data yang masuk itu broadcast sama dia, tapi nggak di broadcast di dalam. Itu karena dia punya namanya tabel, ada tabel, MAC address tabel. Mana ya? Oh, ini VLAN. Belum nih VLAN. Jadi dia punya namanya MAC address tabel. Di switch itu ada MAC address tabel. Jadi dia bisa tahu mana yang harus dikirimin. Gitu. Nah, ini ketika kita koneksi, ya dia itu broadcast tuh. Ya, tetap broadcast. Karena ini tipenya si Ethernet. Itu. Oke, sudah jelas belum? Sudah? Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Pertanyaan? Ini nanti akan ada hasilnya. Karena ini ada hasilnya. Nah, dia kalau dibilang kalau pakai switch itu nggak terlalu lama ininya ya, delay-nya antara satu PC dengan PC 5 sama PC 6 delay-nya nggak terlalu lama. Kalau pakai hub tapi delay-nya terlalu panjang karena ada bakaran dulu tapi dia terus ngirim terus ya. Kebakaran itu belum tentu jadi di drop, paket kita mintanya drop gitu ya, tapi paket yang tadi kita kirim dikirim ulang lagi gitu. Oke. Ada pertanyaan tidak? Tidak?
Enggak ada. Udah pusing, Pak. Udah pusing. Oke, kita absen dulu ya. Di ini dulu nih, dinyalain dulu layarnya. Saya mau capture dulu layarnya. Ya, dirapikan dulu. Ayo, yang Pak, kita kapan masuk kampus, Pak? kapan masuk kampus? Nggak tahu ini masuk kampusnya kapan, ini belum tahu. Mungkin nggak tahu ya, lama kali kayaknya kita online begini terus nih. Dengar-dengar di akhir semester, Pak. Apanya? Masuknya? Dengar Iya, siapa? Pak. Denger di mana, dari mana? Dengar di mana dia, Pak? Baca-baca di itu newsnya UPN. Oh, ini si UPN. Belum tahu kan? Awak, Pak. Iya, weh, selama belum dapat apa tuh? Antivirusnya belum ada. Pakai Avast, Pak. Pakai Avast, pakai Kaspersky aja. Itu yang gondrong dirapiin dulu, yang gondrong. Yang gondrong. Ini kayaknya efek Ini Pak, aduh. Nih. Tiara gondrong, Pak. Dimas. Jadi pada gondrong. Nyari tukang cukurnya nggak ada. Bapak rekaman pembelajaran hari ini di-upload tidak, Pak? Upload nanti saya taruh di YouTube deh. Saya taruh di e-learning juga. Ya. Oh ya, ya baik, Pak. Mana lagi nih? Nggak ada lagi nih. Alpin, Dwi, Irham, Satria mana? Kampus ditutup nggak, Pak? Kampus dibuka. Saya masuk nih di kampus. Yang boleh cuman izin dulu, tapi izin dulu. Mau ngapain di kampus? Praktikum, Pak. Itu saya belum dapat izinnya untuk praktikum. Ngumpulin sekian banyak orang nih belum dapat. Oh, Belum dapat. Ya mungkin paling yang boleh ke kampus yang emang nggak punya infrastruktur ya. Kalau punya laptop kan mending di rumah aja gitu. Kalau misalnya punya laptop, seperti itu. Kalau misalnya pas saya nggak punya laptop nih untuk mau simulasi apa pakai tracer atau virtual machine, itu mungkin nanti belum tadi kemarin udah saya tanyain ke Prodi, belum ada putusan soalnya. Ya. File tracer-nya Bapak upload juga, Pak? Apanya? File tracer-nya. Putusannya. Nanti ada latihannya deh. Di e-learning nanti. Aduh tuh, coba ada aduh. Gimana nih, ada latihan apa enggak? boleh, Pak, boleh. Boleh beneran. Bisa Belum kerjain? panas, Pak. Belum kebakar. Belum kebakar. Ntar saya kasih deh. Mudah-mudahan bisa ngerjain ya. Oke, ini mana lagi nih belum? Yang di learning yang udah diupload dikerjain kan, Pak? Maksudnya kan udah ada yang di learning, Pak. Ada tugasnya kan? Tugasnya itu kan. Iya itu. Dikerjain. Oh. Iya. Itu mau kerjain, ya. Ya. Bukan, Pak, ada saya, Pak. Siap. Ada saya. Ini di sini adanya. Oke, dulu. Pak, buat yang pretest posttest itu nggak ada reviewnya ya, Pak? Maksudnya? Jawaban nggak dikasih tahu jawabannya yang pretest? Nggak dikasih emang. Nggak dikasih. Pak, masa waktunya bersamaan, Pak? Ngerjainnya dua. Emang bersamaan waktu? Saya nggak ngerjain. Iya. Pretest sama pretest, jadi saya nggak ngerjain posttestnya, Pak. Oh, Pretest aja saya nanti di Oke, Pak. dia setting yang posttestnya deh. Itu masih persentase nilai tugas atau gimana sih, Pak? Kalau posttest dan pretest? Gimana? Posttest dan pretest itu masuk persentase nilai tugas atau bagaimana? Nilai keseluruhan nanti. Ya kayak itu masuk ke tugas juga gitu, karena tugas kan ada prakteknya gitu. Apa? Nih, Berarti ini ngerjainnya bener-bener dong, Pak? Kenapa? Berarti ngerjainnya harus yang bener dong, Pak? Bukan asal-asalan. Bener kalau mau dapat A. Aduh. Alah. Bener dong, masa bohongan kita ngerjain? Gitu. Bukan kita bukan Saya latihan, kira Pak. buat pengen tahu aja gitu penalaran Ya. mahasiswa sekarang gimana gitu kan. Ya, itu kan pretest. Posttestnya setelah gitu. Oh, berarti yang Saya diambil takut, Pak, posttest. Iya. pretestnya ngasal banget. Jadi pretest itu sebelum kuliah kalian kerjain dulu di pretest. Biasanya pretest buat latihan, Pak. Kenapa? Pretest buat latihan. Iya, pretest kan latihan. Nanti setelah kita kuliah kalian ngerjain posttest harusnya. Tadi jangan ngerjain posttest dulu. Gitu nanti. Posttestnya udah ketutup tadi, Udah Pak. tutup, Pak. Kita Iya, langsung nanti, ngerjain.
nanti waktunya saya atur dulu. Oh, iya Pak. Gitu. Abis ini saya atur dulu waktunya. Gitu. Oke, udah saya ini dulu ya. Saya absen dulu ya. Oke, silakan juga ditulis. Jangan 15 menit. Ya. 20 menit. 1 jam, Pak. 1 jam. 1 jam. Atur dan atur 1 jam. Ya. Ditulis nama ya. Ya udah, nim nama di chat. Kalau ada yang kendala praktikumnya bilang saya. Misalnya wah apa kayak error atau apa gitu. Nanti saya coba tanyain kalau misalnya emang boleh praktikum kemari, itu gimana prosedurnya? Kalau boleh ya. Kita butuh internet. Iya pasti internet. Ini makanya saya masuk nggak di rumah. Kalau di rumah juga bingung saya. Enak ya Pak. Kenapa? Iya, rumah saya dekat Bisa. kampus. Di fasilitas Pak. Iya. Kan mahasiswa dapat bantuan internet kan? Belum Pak, belum masuk. Oh, belum masuk. Tapi udah ngajuin kan? Bulan Kan depan. udah diupdate ya. Udah Pak. Ya, jadi diupdate dulu nanti masuklah itu bantuan untuk internet. Tapi bukan bantuan buat beli laptop ya? Nggak ada soalnya. Gitu. Oke, sudah semua? Sudah absen semua? Kalau sudah belum nih, belum absen? Kalau sudah absen, bisa kita akhiri. Yang sudah absen bisa live dari grup ini. Oke, ada pertanyaan lagi apa enggak? Enggak ada? Udah, yang udah jaga kesehatan ya. Biar kita bisa terus sekolah sampai tamat gitu. Berarti kan ini untuk peminatan cyber nih anak-anaknya. Ya nanti tinggal fokus aja ke kira-kira cyber tuh kemana. Gitu, ya. Oke, kalau sudah saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon bentar. Untuk mata kuliah keamanan data nanti saya minta enrollment key-nya ya Pak. Iya. Tadi. Oke Pak. Emang ya nanti saya hubungin deh ya. Oke. Iya Pak. Oke. Ya.